ini tentang solvabilitas dan struktur modal atau leverage. Jadi ini yang pasti adalah hutang itu tujuannya adalah untuk meningkatkan laba. Ya, hutang ini mau bagaimana pasti tujuannya untuk meningkatkan laba. Ya. Nah, merujuk pada jadi leverage keuangan pasti Anda harus punya asumsi yang positif ya, bahwa hutang untuk meningkatkan laba. Nah, leverage ini merujuk pada jumlah pendanaan hutang dalam struktur modal. Struktur modal ini saya jelaskan di sini ya. Di sini ada hutang, ini ada laporan posisi keuangan, ada hutang, ada ekuitas. Nah, struktur modal ini yang maksudnya kalau Anda nanti mengerjakan analisis vertikal, ya analisis vertikal, di sini kan ada total hutang dan ekuitas. Ini kan nanti 100%. Misalnya ini 40%, ini totalnya adalah 60%. Nah, ini maksudnya adalah ini yang disebut dengan struktur modal. Jadi, komposisi struktur modal itu komposisi yang ada di sini. Komposisi hutang dan ekuitas. Nah, misalnya struktur modal ini terdiri dari hutang 40%, ekuitas 60%. Atau 50%, 50%. Atau 60%, 60%. Atau 70, 30, dan seterusnya. Dan sebagainya. Nah, ini maksudnya adalah struktur modal. Ya, jadi merujuk pada jumlah pendanaan hutang dalam struktur modal. Oke. Kalau ini Anda udah paham lah. Dalam menganalisis struktur modal, analis harus paham karakteristik pengakuan pencatatan akun-akun yang terdapat dalam kelompok hutang dan ekuitas. Antara lain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya skip ya itu ya. Nah, namun resiko fundamental struktur modal dan leverage adalah resiko jumlah kas yang tidak memadai dalam kondisi kesulitan. Seperti saat ini. Saat ini kan ada pandemi COVID-19. Kalau sebelum ada COVID, ya periode sebelum ada COVID, mengelola hutang itu secara sembrono, secara tidak prudent, tidak hati-hati, maka pada saat pandemi, pada saat sekarang, perusahaan bisa mengalami tidak punya kas atau kasnya sangat kecil sehingga tidak bisa bayar utang. Ada nggak sih perusahaan yang kayak gitu? Banyak. Jangan dikira tidak ada, itu sangat banyak ya, sangat banyak apalagi sekarang. Kelihatan banget itu yang kempis-kempis yang nggak bisa bayar utang itu karena pengelolaan dananya ya, pengelolaan hutangnya itu tidak prudent. Itu dipastikan begitu. Mau alasan, oh COVID, gara-gara COVID sih begini, enggak. Pokoknya kalau perusahaan pada saat COVID, pada saat sebelum COVID tidak prudent mengelola hutang, akibatnya sekarang bisa kelihatan. Dia kelepek-kelepek. Oke, itu makanya pentingnya mengelola hutang ya. Mengelola hutang. Jadi asumsi kita kalau leverage pasti positif ya. Oke, kalau yang ini nih, nggak tahu ini kok kenapa bisa muncul lagi. Jadi saya skip lagi ya. Nah, hal penting. Jadi apa saja ukuran-ukuran untuk melihat solvabilitas atau untuk melihat kesehatan hutang ya, kesehatan hutangnya perusahaan. Ini ada total hutang terhadap total hutang terhadap total hutang dan ekuitas ini yang tadi saya bilang itu loh. Hutang, ada ekuitas. Nah, di sini ada total hutang dan ekuitas. Ini kan kalau Anda vertikal tadi kan ini 100%, ini misalnya 40, ini 60. Nah, itu maksud saya. Total hutang dan ekuitas itu maksudnya ini. Ya. Terus kemudian ada total utang terhadap modal ekuitas. Gampang. Ini total hutang terhadap modal ekuitas. Kemudian ada lagi jangka panjang terhadap modal ekuitas. Nah, ini kan ada, sorry ya.
hutang jangka panjang. Hutang ini kan ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang. Jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang ini terhadap ekuitas berapa persen? Ini. Gampang kok, kalau yang ini gampang. Hutang jangka pendek terhadap total utang. Ini terhadap total utang. Nanti kan ada di sini biasanya ada total hutang. Oke. Yang penting adalah ini. Nah, semakin besar proporsi hutang atas total hutang dan ekuitas, maka semakin besar kemungkinan atau potensi terjadinya insolven. Insolven itu apa? Gak bisa bayar utang. Atau sekalipun tidak debt default, ya, tapi dia kelepek-kelepek kalau suruh bayar utang selama periode penurunan laba atau di masa sulit. Ini aja kadang-kadang kalau misalnya perusahaan tidak mengelola hutang dengan prudent, ya, tidak menunggu pandemi atau tidak menunggu pandemi yang saat ini menghantam semua sisi, itu dia juga akan kelepek-kelepek kok bayar utang. Kalau proporsi hutang atau pokoknya mengelola hutang nggak benar, itu nggak usah nunggu masa pandemi. Nggak pandemi pun dia pasti kesulitan membayar hutang. Nah, ini tujuannya adalah sebetulnya gini, ya. Kalau struktur modal ini bagus atau ideal untuk masing-masing perusahaan, ya, ideal untuk masing-masing perusahaan dan mengelolanya itu dilakukan secara prudent. Nah, sebetulnya tujuannya adalah melihat prospek di masa datang. Kalau mengelola hutangnya bagus, ya, maka diharapkan likuiditas perusahaan juga bagus. Likuiditas kan berarti bisa bayar utang. Itu maksudnya. Makanya sebetulnya ini adalah dasar juga, ya, semua dasar, ya. Kita kalau mendiskusikan mulai dari chapter 1 itu rasanya kok semua penting. Tapi ini juga penting karena kalau sudah gagal bayar, vendor atau supplier atau pihak yang memang memberikan hutang kepada kita, ya, kepada perusahaan, itu berhak mengajukan bankruptcy ke pengadilan, ya, bankruptcy ke pihak pengadilan. Nah, kan tidak ada orang yang mau dinyatakan bangkrut. Kalau sudah dinyatakan bangkrut, pasti dia akan diakuisisi oleh pihak lain, gitu, ya, akan dibeli oleh pihak lain. Biasanya begitu kalau sudah bangkrut itu. Oke. Nah, ini caranya mencari. Ini ada rumusnya. Ini gampang banget. Ini nggak perlu saya jelaskan sebetulnya. Namun saya berikan contoh, ya. Saya berikan contoh. Ini nanti ada di, jadi angka-angka ini semuanya ada di akhir. Nah, ada di sini. Angka-angka yang tadi itu sebetulnya ada di sini. Nah, angka-angka yang tadi itu ada di sini semua. Sehingga saya pikir saya tidak perlu terlalu detail untuk menjelaskan ke Anda, ya. Karena ini kan lebih mudah, jauh lebih mudah Anda mengerjakan ini. Oke. Kemudian yang penting adalah interpretasi. Interpret. Nah, itu yang penting. Oke, saya akhiri dulu, nanti kita sambung lagi di interpretasi, ya.